Assalamualaikum. Astagfirullah, kenapa tidak ada satupun referensinya di internet? Kamu terlihat gelisah sekali, Rania. Rene itu bingung karena sudah dikejar deadline, diminta sama penerbit secepatnya. Memang topik apa yang kamu angkat? Renia itu mau mengangkat topik tulisan cerita tentang tokoh agama yang ada di Kotim, yang berperan penting dalam penyiaran agama. Ya, seperti ditokohkan gitu ya. Saya senang kamu mengangkat topik ini. Khususnya di Kotim ini memang banyak tokoh agama dan ulama yang berperan penting dalam penyiaran agama. Ayah ada kenalan yang bisa kamu jadikan referensi sebagai bahan tulisanmu. Benarkah ya? Di mana dia? Beliau sekarang tinggal di desa kelahiran tokoh tersebut, di desa Jayakaret. Bagaimana kalau besok kita ke sana? Boleh, terima kasih ya sudah menghilangkan kegelisahan Rania. Oh, jadi ini tempat yang kudengar selama ini. Sebesar dan semegah ini. Siapa sih sosok di balik ini semua? Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur Pak Teddy bisa mampir kemari lagi. Gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah baik, lancar. Alhamdulillah. Ayo kita masuk. Hal apa yang membuat Pak Teddy mengajak gadis cantik ini datang kemari? Ini anak saya Rania. Dia hendak menulis buku, tapi dia sulit untuk menemukan orang yang tepat untuk bahan tulisannya. Jadi gimana Rania? Jadi begini Bu, saya ingin membuat tulisan tentang tokoh agama yang ada di Kotim, dan ayah membawa saya ke sini. Dan sepanjang jalan ayah bercerita tentang pendiri pondok Sabilul Muhtadin, dan semakin membuat saya penasaran dengan sosok Kiai Haji Jainuri. Oh, jadi kisah Jainuri lah yang hendak ditakonakan. Dari halus, inya tuh memang sudah kelihatan tabiat baiknya. Semangatnya hendak belajar ilmu agama tuh sudah ada. Inya tuh juga menjalankan wasiat kiai kami yang berpesan di antara keluarga tuh barang seikung yang menjadi tokoh agama. Karena melihat perilaku tabiatnya Jainuri ini tadi, inya ditulakakan ke pondok pesantren. Namanya Ibnul Amin di Pemangkih sana. Belajar di sana selama 6 tahun. Alhamdulillah keluarganya pas ada juga. Inya ditulakakan ke Arab Saudi. Di Mekah sana belajar kurang lebih 6,5 tahun. Mendalami ilmu salaf. Inya di sana tuh umpat tinggal di rumah Syekh Ali Sulaiman. Yang mana Syekh Ali Sulaiman ini dikenal dengan tegasnya, disiplinnya, dan juga kewibawaannya. Nah, hal itu juga yang melekat di dalam diri Jainuri. Di usia 26 tahun, inya bulik ke Indonesia. Sebelum sampai ke Jayakaret, inya berkeliling-keliling dulu di Pulau Jawa sana. Hendak dengan tujuannya tuh menambah ilmu, menambahi wawasan juga. Sekaligus bersilaturahmi dengan kekawalannya. Pas umurnya 27-an, inya bulik ke Jayakaret. Itu tuh dengan pesonanya yang gagah, bisa berpakaian, bulik dari Arab lagi, calon tokoh agama. Inya tuh ketujuh mengodak-ngodak. Inya tuh datang membawa perubahan yang awalnya masyarakat di sini nih lalai dengan agama. Pas inya bulik, masjid sudah kada hindip lagi. Inya mengajari kekanakan mengaji di rumah bekas dinikahinya. Kekanakan tuh suka lawan inya, penyayang lawan kekanakan. Tekadnya tuh kuat, hendak mengembangkan dan mencetak generasi Islam. Maksud kedatangan kami ini hendak minta tolong Ikam, Kasan jadi kepala MI. Selos ini kan kami melihat Ikam, rancak melajari kekanakan mengaji di rumah bekas TKI Nini Ikam. Ikam sudah belajar ilmu agama di Mekah, nah saatnya Amikam bagi ilmu Ikam. How? Kemana jar kepala madrasah yang ada? Ya amnak, kami ini kehilangan Sidin. Kisahnya tuh semalam Sidin tuh hendak pamitan hendak ke Banjar dulu jar. Pas di tengah jalan hendak balik ke sini, kapal yang Sidin naik itu karam. Kabar-kabarnya kadeda yang selamatnya pang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal Sidin diterima oleh Allah. Amun orang pian sabarataan sudah sepakatan memilih ulun. Insya Allah ulun siap ja menunaikan amanah ini. Dan kesan kepentingan umat juga, ya kan? Dan ini juga amanah dari Nini Kayulun. Ulun siap ja menunaikan amanah ini. Apa yang ikam lamunakan walai? Kada kau berubah pang kondok nimun ikam lihati kayak itu ja. Aku nih walai hendaknya
menjadikan pondok Sabilal Muhtadin nah. Sebaik-baiknya gasan santri belajar ilmu agama di sini supaya buahnya tuh bisa menerima dan memberi jua dan ilmu agama tuh. Jadi kada habis-habis gasan orang aja. Walah, berarti kita nih harus bisa mengingatkan kekanakan nih supaya bubuhannya tuh bisa mengasihi ke sesama umat tuh nah. Masalahnya nih, ilmu agama nih penting benar kesan dunia dan akhirat. Aku bisi cita-cita walai. Karena pondok kita nih terkenal di seluruh penjuru dunia. Di mana-mana orang to menyebut pondok Sabilal Muhtadin. Biaram wadahannya nih di tengah hutan kayak ini nih. Kada apa-apa pang. Tapi kayak apa ya walah cara kita mengenalkannya? Kamu tahu ja, orang tua kata berminat menyuruh anaknya belajar ilmu agama. Banyak disuruhnya ilmu dunia aja. Jua pang lah. Kita olah yang belain ja walai. Drama juga kita sudah keliling-keliling kemana-mana lo. Coba kita olah nang kayak drama. Drama? Nang kayak apa toh? Nang kayak ini nah. Tangkap dan bunuh Musa serta pengikutnya. Jadi itu drama yang paling diingat di sini kisah Fir'aun sampai wayah ini bila ada acara di Sabilal Muhtadin pasti diadakan pertunjukan. Lalu bagaimana dengan akses menuju pondok, Bu? Kan masih di pinggir sungai dan juga di hutan. Saat itu Inya membawai santri mengolah jalan. Jadi menuju pondok lebih gampang, kadang mesti lewat sungai Lagiam. Itu menjadi salah satu kenangan yang ditinggalkannya. Pondok pun mulai berkembang dari berbagai kecamatan hingga kabupaten lain berdatangan. Kasan belajar di sini. Keterampilan para santri selalu didukung, difasilitasi, dan dikembangkan. Sampai wayah ini, Sabilal Muhtadin dikenal dengan seni kaligrafinya, tahfiz, dan pelajaran kitab-kitabnya. Apa yang dipikirkan, Bah? Abah ini kepikiran, siapa yang jagaran menuliskan Abah di pondok? Dipikirkan bujur-bujur, Bahai. Jangan kayak Asmi semalam. Inya bukah dari pondok karena kada sesuai dengan keinginannya. Abah sudah tepadah juapang dan guru di Pemangki. Kalau ya Jitne yang menuliskan Abah di pondok. Kalau di sanak yang lain, biarkan ja mengejar mimpinya masing-masing. Supaya tahu jua ilmunya. Jadi sepening sanakan kau jua membantu satu sama lain. Oh inggi, yang pian anak jadi anggota dewan tuh sudahlah tepanderi dengan guru Wisari. Apa jua yang hendak kempanderi nih? Pina penting banar jar. Aku nih wal, hendak tahu jua politik di Kotim nah nang kayak apa. Banyak jua sudah yang menyarankan dan mendukung. Termasuk sesama kiai di Kotim nih. How? Maka jarnya semalam jangan sampai kita nih masuk ke partai politik. Tapi kenapa wayah ini kamam yang hendak masuk ke sana walai? Aku pada itu ja, keputusanku sudah bulat. Oh iya imun kayak itu. Aku kada kawa jua menangati. Pesanku walah, amun ikam sudah masuk ke dalam sana, hati-hati aja ikam. Jangan sampai ikam hilaf dengan dunia. Jadi anggota dewan ini insya Allah harus terwujud apa yang jadi keperluan masyarakat. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujur kah pian guru hendak naik jadi anggota dewan? Amun bujur pian naik ya apa nasib pondok kita nek? Timbul mikir dunia pian kena. Jadi nangka ini nalah aku jelaskan ke buhan ikam barataan. Aku tuh kenapa anak jadi anggota dewan tuh? Karena aku tuh anak tahu di sana tuh nang kayak apa. Sekiranya kadang pandangan orang ja tentang politiknya yang kada baiknya. Tapi anak tahu seorang di dalam sanaro nang kayak apa. Iya guru ay. Ujar masyarakat gin banyak yang mengeluarkan bila penek jadi dewan. Masa kiai berpolitik jar? Kena timbul duit pesantren nih hasil korupsi. Ya guru ay, ulun ada jua mendengar masyarakat nih kemana ketokohan agama nih timbul berpolitik jua aja. Amun mumpat panderan orang kerida habisnya kada bisa maju hidup kita. Niat baik hendak membawa warna yang baik ke sen politik nih. Amun niatnya baik, Allah membantu jalannya. Ini juga dilakukan niatnya gasan kepentingan umat, khususnya san warga semuda, khususnya lagi san pondok kita nih. Kamu bayangkan ya, kita malah jalannya nah, menambusakannya ke jalan ganal sana, titik palu sorang. Nah, kayak apa sekiranya menyamankan rakyat? Berbuat kebaikan dalam agama tuh banyak caranya. Ini guru ambil sebagai salah satu caranya.
Insya Allah, guru selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar selalu dituntun ke jalan yang benar dan dijauhkan dari segala larangannya. Imbah jadi anggota dewan, sampat mengisi kuliah umum di kampus ternama di Kalteng. Pas habis masa baktinya tuh hendak ampiham karena merasa hawai, tapi sekalinya masyarakat masih mendorong. Hendak pelantikan, Allah berkata lain, inya garing lalu mengundurkan diri. Mungkin lebih kuat dan besar tekadnya menyiarkan agama lewat dakwah dan pondok nek. Dan sudah juga terwujudkan apa yang jadi keperluan masyarakat. Kamtoma Kiai, jangan meninggalkan jaya karet nek. Bersabar, 3 WJ dulu yang ada toh. Asal ikam bujur-bujur dan istiqomah, insya Allah jadi orang jaya ikam kena. Ulama dahulu ada bepander nangka ini nah. Haitsuma tastaqim yukaddir lakallahu najaha. Seberapa kekuatan keistiqomahanmu, maka Allah akan memberikan kesuksesan. Wal, masalah kehidupan nek, jangan kamu kejar-kejar banar pan. Karena ada aja Allah membalas kebaikan-kebaikan kamu tuh. Aku anak minta tolong, ikamlah yang meneruskan madrasah nek. Kalau yayasan, anak biniku aja yang ngurusnya. Karena ini wasiat dari kayak kami, agar diteruskan turun-temurun. Aku pesani dan orengkam lah, dan kakak anak kanto, berikan kasih sayang. Kalau mengajar, beri contoh yang baik. Dengan santri, jangan pernah keras. Kalau buahnya salah, dinasehati, dipadahi yang baiknya. Kalau belajaran juga harus disiplin. Jangan waktunya belum habis, ditinggalkan am. Santrine melihat apa yang kita gawi, itu am yang diumpeti buahnya. Kebiasaan ajan tepat waktu juga jangan sampai hilang. Kita nih berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sudah sampai waktunya, kita yang harus peduli ajan. Biar semangat dalam menjalankan ibadah tuh nah, ada. Satu lagi pesanku ke Senoringkam. Jangan sampai pondok kita ini menyebarkan amplop, gasan meminta sumbangan. Aku kada hendak menjadikan generasi kita ini lemah, tapi harus kuat dan semangat di dalam jiwa buhannya toh. Itu ja pesanku gasan buhan Noringkam. Imbah inya meninggal, semua orang bersedih. Sosok yang membangkitkan semangat belajar agama, yang menghidupkan Islam telah pergi selamanya. Para pejabat hingga rakyat umpat mengantarkan inya ke tempat peristirahatan terakhir. Banyak yang kehilangan sosok itu dan banyak yang merindukannya. Mau ke makam kan? Mari saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak beliau yang akan meneruskan. Apa yang membuat kamu ingin melanjutkan amanah Bapak? Kalau di sini ada 2 alasan. Alasan yang pertama, memang ada wasiat dari beliau ketika beliau berkunjung ke Pemangki, ke tempat Guru Sidin, Guru Muhtar namanya, ujar Sidin, Guru, ini si Ajit yang akan menggantikan posisi Ulun. Ini Guru si Ajit yang akan meneruskan perjuangan Ulun. Nah, di situ Ulun merasa terpacu bahwasanya meneruskan perjuangan seorang ayah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan alasan yang kedua, membuktikan rasa bakti Ulun kepada kedua orang tua. Dengan ini, karena ada ayat Quran yang menyatakan, Aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, mudah-mudahan dengan Ulun memperjuangkan apa yang dikehendaki beliau adalah rasa bakti Ulun kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sosok yang luar biasa. Beliau mengajarkan banyak hal tak ternilai, semangat yang tak padam. Hal itulah mengantarkan kita pada kebaikan. Ikhtiar dan berserah padanya menjadi kunci utama perjuangan. Kitalah generasi penerus perjuangan itu. Kalau bukan kita, siapa yang akan membumikan Islam pada dunia? Semoga semangat itu tumbuh pada kita.
Sebentar. Alhamdulillah baik lah. Jadi gimana ya? Kan waktu itu masih di pinggir sungai. Bukan tempat seperti itulah tulisannya. Ini gimana? Iya, jadi begitu. Saya nemuin batu. Gimana lagi nggak salah? Kenapa? Action. Tujuan kami kemarin ini Apa geram Ki? ini ikan nih ada mengajar anak di rumah jadi naik. Ini kai. Naik puncak gunung. Guru emang terbaik. Dikasih duit langsung. Sebelum kawannya gini nih. Kali ini kemana-mana lo. Coba kita olah kayak drama. Drama. Kayak foto. Duduknya bang bisa lah. Ali ekspresinya Ini mepet banget nah. apa dia di bawah sih di tengah jalan? Boleh, bagus lagi tuh. Oke, next. Tarik yang itu drip di atas ikan tuh drip. Hadap sini kan nah. Produser kita. Ini pembantu umum kita. Lihat. Ini our artist. Oh my god, oh so gorgeous. We got that. Terakhir. Sudahlah kapan dengan tulisan. Sempat melihatnya ke lain kayak. Jangan lihat ke bidang, jangan lihat ke iya. Ke kaca sini kan. Action. Kita muka. Take 11. Action. Apa yang dikisahkan dulu kan? Take 16. Action. Take 18. Kipas. Sian Alina. Kok mawon semakin rame orang lewat yuk. Boleh kan ya? Kait dengan jali gurih padanya. Oke, maju. Take 1, take 2, take 3, take 4, take 6, take 7, take 8, take 9, take 10, action. Guys, hari ini kita udah selesai syuting nih guys. Ini udah scene yang terakhir ya guys. Semoga lanjut. Cut. Gini. Ucap salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kita udah selesai syuting nih guys. Jadi doakan lancar ya. Semoga nanti kita bisa menampilkan yang terbaik. Gitu ya. Editnya aja. Coba